Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan berkah ketika menonton video ini. Jadi dalam video ini saya akan sedikit sharing-sharing dan bercerita kepada teman-teman tentang apa yang sudah saya ketahui dan saya pahami tentang seorang tokoh inspiratif yang mungkin namanya sudah familiar di telinga saya dan teman-teman. Tokoh ini merupakan tokoh nasional sekaligus tokoh agama, dan ia merupakan pendiri organisasi muslim terbesar di Indonesia, dan beliau juga banyak berkontribusi di bidang keagamaan dan bidang pendidikan terkhususnya, yang saya akan jadikan sebuah tema, yaitu tentang pendidikannya. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam pembahasan video kali ini saya akan sedikit menguraikan dengan beberapa pembahasan. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang tokoh. Terus yang kedua, tentang apa saja kontribusi Kiai Ahmad Dahlan ini di dalam dunia pendidikan. Terus yang ketiga, metode apa saja yang beliau terapkan di dalam dunia pendidikan yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita implementasikan dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan yang dikenal akrab dengan Ahmad Dahlan ini sebenarnya memiliki nama kecil, yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, 1 Agustus tahun 1868. Beliau merupakan seorang anak dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, dan ibunda beliau bernama Nyai Abu Bakar. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah, dan beliau juga merupakan seorang keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Yang Sunan Ampel ini merupakan salah seorang wali songo yang itu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Ternyata ketika menginjak umur 15 tahun, Muhammad Darwis atau Ahmad Darwis menjalankan ibadah haji sekaligus tinggal di Mekah selama 5 tahun untuk mengenal dan memperdalam ilmu agama Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama dari Muhammad Darwis yang tadi nama kecil beliau menjadi Ahmad Dahlan. Jadi di sini kita tahu bahwa nama kecil beliau Muhammad Darwis saat kecil, dan ketika beliau pergi ke Mekah dan beliau pulang, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1903 beliau kembali lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
yang juga merupakan guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang apa saja kontribusi beliau dalam dunia pendidikan. Sebelum kita memasuki kontribusi beliau dalam dunia pendidikan, saya ingin sedikit mengulas tentang awal mula sistem pendidikan di Indonesia. Awal mulanya sistem pendidikan di Indonesia atau Nusantara pada saat itu ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis di pesantren yang masih tradisional dan pelajarannya pun masih merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik. Sedangkan sistem pendidikan yang kedua yaitu sistem pendidikan sekuler barat, yaitu sekolah yang berbasis yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dengan metode modern, yang metodenya ini sekolahnya ini memakai meja, kursi, papan tulis yang sudah modern gitulah. Dari sinilah muncul ide Kiai Ahmad Dahlan ini untuk mengkolaborasikan keduanya, yaitu sistem pendidikan tradisional yang di pesantren dengan sistem pendidikan modern kolonial Belanda ini. Jadi muncul ide Kiai Ahmad Dahlan ini untuk mengkolaborasikan keduanya, dan terbuktikan dengan pendidikan Islam yang beliau dirikan, yaitu pendidikan Islam Muhammadiyah, yang mana pelajarannya itu memakai kurikulum pendidikan tradisional klasik, sedangkan sistem sekolahnya sistem sekolah modern. Jadi seperti ini ya. Pelajarannya itu masih memakai pelajaran pesantren klasik dan ditambah juga dengan pelajaran umum yang pelajaran ini dipelajari di sekolah modern, dan fasilitasnya Kiai Ahmad Dahlan ini memakai fasilitas modern itu dengan memakai meja, kursi, papan tulis dan lain sebagainya. Sekolah yang pertama kali beliau dirikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang beliau dirikan pada tanggal 11 Desember 1911 di Kauman, Yogyakarta, dan didirikannya di depan rumah beliau sendiri dengan menggunakan sistem yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karenanya bisa kita sebut juga Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan bapak pendidikan Indonesia, karena sebelum Kiai Hajar Dewantara ini mendirikan perguruan taman siswa, sudah ada ternyata yang mendirikan atau berkontribusi besar di dalam dunia pendidikan, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, dan tidak mengurangi rasa hormat kepada keduanya. Tetapi jika kita bisa mengambil jika kita melihat sejarah, ternyata Kiai Ahmad Dahlan ini lebih dahulu berkontribusi dan banyak mengeluarkan gebrakan-gebrakan dalam dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang metode apa saja yang beliau terapkan dalam dunia pendidikan dan apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita implementasikan dalam kehidupan. Yang pertama saya mengambil yaitu beliau menerapkan metode pendidikan akhlak individu dan kemasyarakatan. Yang pertama pendidikan akhlak atau moral, yang
tujuannya itu untuk membentuk karakter manusia yang didasari Al-Quran dan Sunnah. Terus yang kedua, pendidikan individu yang kita kenal dengan profesional di bidang masing-masing. Terus yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu membawakan individu atau orang itu atau siswa itu tentang ilmu yang sudah ia pelajari, dia bawa ke tengah-tengah masyarakat dan dia mengabdi, mulai dengan cara mengajarkan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, metode pendidikan kontekstual, yaitu konsep belajar yang dimana siswa ataupun santri, kalau bahasa pesantrennya, belajar lalu mengamalkannya. Bisa kita lihat dari cerita beliau yang dikisahkan dari murid beliau yang bernama Soja, di mana beliau bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan tentang tidak bertambah pelajarannya, tentang belajar surah Al-Maun terus. Lalu Kiai Ahmad Dahlan bertanya kepada muridnya, apakah sudah kamu pahami betul? Lalu dijawab oleh murid ini, oleh Suja ini, saya sudah hafal, guru misalnya, ustadz gitu. Lalu Kiai Ahmad Dahlan menyambung, apakah sudah kamu amalkan? Lalu muridnya menjawab bahwa sudah diamalkan saat sholat. Lalu Kiai Ahmad Dahlan ini menyambung bahwasannya pengamalan ini belum tepat. Lalu Kiai Ahmad Dahlan mengajak muridnya ini mendatangi fakir miskin di pasar untuk memberikan santunan. Kemudian inilah jadi yang bisa kita ambil. Terus dari cerita ini bahwasannya belajar itu harus diamalkan, terkhusus jika kita belajar agama Islam. Terus yang ketiga itu ada metode pendidikan musyawarah atau dialog. Metode ini adalah metode di mana seorang guru atau ustadz berdialog dan berdiskusi kepada muridnya agar pembelajaran itu tidak terlalu tidak terlalu membosankan ataupun tidak membuat jenuh gitu, maksudnya tidak membosankan dan membuat jenuh. Bisa kita lihat dari cerita beliau ketika beliau sedang mengajar, beliau mengawali forumnya ini dengan mengajukan pertanyaan. Beliau bertanya, kalian mau pengajian apa? Lalu salah seorang murid yang agak heran menjawabnya, bahwa pengajian ini ditentukan oleh kiainya. Lantas Kiai Ahmad Dahlan menjawab, kalau begitu nanti yang pintar hanya guru ngajinya. Jadi dalam cerita ini Kiai Ahmad Dahlan berdialog kepada muridnya untuk menanyakan mau ngaji apa hari ini gitu kan. Karena lalu selanjutnya ceritanya, lalu Kiai Ahmad Dahlan melanjutkan, kalau pengajian di sini kalian menentukan apa yang ingin diketahui. Ini mulai dengan bertanya, karena pertanyaan itu kunci gerbang memasuki dunia ilmu pengetahuan. Terus lalu yang keempat, metode evaluasi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan ini, metode ini? Yaitu dengan mengulang, terus mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita pelajari. Karena percuma saja kita menambah ilmu pengetahuan, pelajaran-pelajaran, tapi tidak kita evaluasi, kita tidak ulang-ulang. Oleh karenanya evaluasi pendidikan ini diterapkan oleh Kiai
Kiai Ahmad Dahlan yang sangat bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Jadi begitulah kira-kira metode pendidikan Kiai Ahmad Dahlan yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Dari yang pertama tadi pendidikan akhlak individu dan kemasyarakatan yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua pendidikan kontekstual. Terus yang ketiga pendidikan musyawarah atau dialog. Terus yang keempat pendidikan itu dievaluasi pendidikan yang disebut metode evaluasi pendidikan. Begitulah kurang lebih tentang metode pendidikan Kiai Ahmad Dahlan yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Ternyata ketika saya membaca dan mencoba memahami terhadap bacaan saya ini, saya banyak mendapatkan manfaat dan hal-hal baru yang baru saya ketahui, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Begitu tadi kurang lebih penjelasan saya tentang seorang tokoh inspiratif ini yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita implementasikan di dalam kehidupan. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit pelajaran dan manfaat dari tokoh ini dan kita implementasikan dalam kehidupan. Akhirul kalam, sebelumnya jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.